dulu nggak kepikiran enak malu apa gimana, karena kan ya saya yang penting gimana caranya nenek saya sama saya makan gitu aja udah. Gitu. Jadi saya nggak bisa seperti itu orangnya, betul. Karena pemikiran saya tuh harus maju. Karena bagi saya sukses itu manakala usaha dan cita-cita kita seimbang. Iya. Nah, saya udah sukses dapatkan istri saya. Kalau udah dapat istri saya, gak cuma saya harus dinikahin doang, harus saya nafkahin dong. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Gerah Kreatif semuanya. Semoga kita terus sehat ya. Semoga kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya sudah mengundang salah satu narasumber kita di podcast ini, yaitu Kang Rohmatullah ya. Halo, assalamualaikum. Kang Rohmatullah, biasa dipanggil Kang Oge, dan beliau adalah salah satu konten kreator kita yang saat ini luar biasa sekali. Jalan-jalan terus gitu ya, kayaknya kontennya jalan-jalan aja tiap hari ya. Iya, karena gak ada kegiatan. Ini nama Rahmatullah, tapi kalau dipanggil Oge, ini dari mana itu Oge itu? Oge. Kalau Sunda tuh Oge tuh? Oge itu juga. Juga ya? Iya, juga. Apa terlalu banyak juga-juganya itu? Juga itu bisa masuk dalam kategori yang positif ataupun negatif. Karena kan juga, namanya juga kata sambungan. Kata hubung ya? Iya, kata penghubungan. Iya. Itu gimana? Tergantung diambilnya. Mau dibawa negatif atau positif. Biasanya kan ada orang yang menobatkan itu biasanya. Biasanya bukan kita yang panggil gua Oge, bukan kan? Biasanya kan dari orang lain tuh sebutan, misalnya Oge lu gitu apa? Enggak, itu sebenarnya ada histori tersendiri dari keluarga, dari kakak sebenarnya, dari kakak kandung yang nomor 3. Punya berapa gitu? Iya, kan kita lima bersaudara. Saya yang paling futsal cukup lah ya. Futsal cukup lah ya. Cukup lah itu buat satu tim dong, cuman nggak ada pengganti. Kalau pengganti ya. Sampai napas habis tuh. Iya. Jadi Oge dipanggilnya itu dulu kakak saya itu tinggal bersama om saya di Jakarta. Dia sekolah di sana, disekolahin sama om saya di Jakarta, di Cibubur tepatnya. Nah, saya menulis sebuah surat waktu SD itu saya. Oh, jadi belum ada handphone ya? Nah, belum ada handphone dulu. Jadi sebuah surat saya tulis, di situ saya menulis kata-kata teh kumaha damang. Kalau damang alhamdulillah, soalnya di sini omat oge nggak ada spasi ataupun koma. Oh, omat. Jadi omat oge. Kan omat tuh bahasa Sunda ingat. Nah, saya itu nama panggilannya sebenarnya di kampung itu dulu Omat. Oh, Omat. Nah, nama panjangnya Rohmatullah. Keberatan nih, dipanggillah Omat. Nah, setelah saya nulis Omat Oge, nggak ada spasi ataupun koma, akhirnya di situ dibaca sama kakak saya itu Omat Toge. Nah, dan kebetulan di situ saya juga suka sayur toge. Nggak jauh ya. Akhirnya ya, berarti kuat terus dong kalau kuat toge tuh. Ya? Kuat terus toge ya. Nama toge itu jadi kuat gitu. Akhirnya sampai di sekolahan, dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai sekarang udah lulus kuliah pun di tempat kerja, akhirnya dipanggil Bang Oge. Bang Oge ya. Nah, kalau dulu toge, kalau sekarang mungkin Bang Oge, karena kan udah makin bertambah kali umur ya. Karena toge kalau dulu mungkin sesuai sama badan. Apa dulu badan kecil? Dulu badan kecil. Nah, itu kalau sekarang kan kayaknya nggak cocok dipanggil toge, lebih cocoknya tomat mungkin. Ya bisa jadi. Dulu cuman 50 kilo. 50 kilo. Sekarang 86. Iya, dulu 50 kilo di usia SD masa? Enggak, kalau SD mah enggak lah. Maksudnya lulus SMA itu 50 kilo. Gitu. Udah mulai bertumbuh lah badannya. Ya karena kan toge yang saya makan. Ya. Ya Kang Oge nih. Kang Oge kan punya konten tuh di Nyaba TV ya namanya. Ya, Nyaba TV itu konten baru. Konten baru ya. Sebelumnya apa konten? Orvlog Channel. Orvlog Channel ya. Kenapa nggak pakai nama sendiri sih Kang Oge? Padahal nama Oge menurut saya ngejual banget loh. Masa sih? Iya. Bukannya tidak mau pakai nama Oge sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi, karena udah melekat ya. Oge yang dikenalnya itu jadinya gitu. Nah, saya pengen memiliki nuansa baru lah. Dalam artian ya biar ada penyegaran gitu.
Jadi akhirnya bikinlah Nyaba TV. Kenapa saya Nyaba TV? Karena hanya konten itulah yang menurut saya lumayan tidak memakan budget yang banyak gitu. Karena kan namanya Nyaba kan berkunjung ya. Yang Malahan namanya- dapat sesuatu biasanya kalau berkunjung. Kalau berkunjung malah dapat sesuatu biasanya. dapat sesuatu. Bisa. Bisa ngerengginang. Ya, karena saya minimal ada mungkin, suguhan lah. itu akhirnya saya buatlah Nyaba TV, sehingga saya berkunjung ke daerah mana dapatnya ya itu gitu ya, mungkin dari suatu lokasi yang bagus, view yang bagus, pemandangan yang bagus, itu yang jadikan saya konten. Dan akhirnya saya mengeksplor itu untuk saya coba bagikan, ini loh ternyata ada loh tempat yang tersembunyi keindahannya di daerah sini, tapi masyarakat ataupun orang luar belum tahu. Bahkan terakhir kemarin tuh saya nonton yang Kang Oge jalan-jalan liburan kalau nggak salah ya, liburan sama anak ke istri ya. Apakah terus melulu dengan anak istri nggak tuh itu Nyaba TV itu? Fleksibel Pak. Fleksibel ya, nggak terus-terus dengan itu ya. Tidak menjadikan eksploitasi anak. Tidak, fleksibel. Karena berhubung itu tadi saya bilang budgetnya itu kan tidak terlalu makan banyak. Sekalian saya bikin konten, sekalian saya ajak anak istri untuk berlibur dong, Iya, gitu kan. betul. Karena pada dasarnya saya juga butuh healing. Beli satu dapat dua ya gitu ya. Hah? Beli satu dapat dua ya. Nah, jadi itu. kita ngeluarin uang satu kali, dapat konten, dapat hiburan anak-anak Dapat gitu ya. hiburan anak-anak juga gitu. Jadi tidak terlalu memakan banyak biaya. Dan jadi dokumentasi juga untuk depan kan, anak kita udah gede, dulu tuh pernah diajak ke sini nih. Ya, Sebetulnya kalau iya. kita untuk dokumentasi aja sebetulnya ya. Iya, intinya saya mendokumentasi bahwasanya saya ketika anak nanti udah dewasa, oh ini loh kegiatan bapak saya yang positifnya dia melakukan hal-hal seperti ini gitu. Kang Oge nih sebagai konten kreator di YouTube juga, main di YouTube ya. Ada nggak sih Kang Oge yang Kang Oge ngelihat konten YouTube yang ngefans banget sama siapa sih gitu, ada nggak seorang? Kalau untuk konten kreator yang saya lihat dari segi sosial ataupun dari segi ada edukatifnya juga ya, saya ngefansnya itu ke Baim Wong sih sebenarnya. Baim Wong. Karena saya melihat sosok beliau itu ya dia memberikan suguhan yang bisa dikatakan kontennya sederhana tapi dia ada berbaginya gitu. Ada pembelajaran yang saya petik di situ bahwasanya emang kita harus berbagi gitu kan, dan sosialnya juga dia dapat. Tapi dari berbagi itu kan dia ada dapat keuntungan juga dari situ, dari hasil kontennya. Nah, itulah kelebihan Itu kita modal berbagi plusnya, gitu modal kan. plusnya ya. Makanya gimana caranya, kalaupun bisa saya ini mudah-mudahan ya, ini saya lagi di podcast begini, Baim Wongnya melihat saya gitu, karena bahwasanya saya tuh ngefans banget loh sama beliau gitu kan. Cuman ya, Apa sih di konten yang mana yang menurut Kang Oge itu bagus banget ke di konten Baim Wong itu? yang pas bagian dia berbagi sih. Berbagi. Kemarin ada kemarin ada anak Lebak atau anak Rakas Bitung tuh apa tuh yang katanya saya lupa lagi kontennya tuh. Pandeglang kali. Pandeglang ya, yang gimana? Kalau nggak salah tuh. Pokoknya ada salah satu anak lah yang memang dia ini atau apa ya, saya lupa lagi tuh. Oh, yang dibully. Yang dibully itu daerah Pandeglang kalau Pandeglang, apa Lebak gitu lah gitu ya. Saya pokoknya daerah Banten lah gitu ya. Daerah Banten kita juga kenal Banten lah. Saya lupa, saya tidak begitu mengamati itu di daerah mananya gitu ya. Nah, beliau kan sampai datang sampai datang kan ada bahwasanya karena anak itu tidak memiliki ayah dan diejek sama teman-temannya kan. Nah, di situ saya tersentuh juga. Dan itu responsif, maksud saya Baim Wong merespon situasi yang ada kan, ketika memang ada kondisi sosial yang terjadi seperti itu, akhirnya dia merespon gitu kan. Iya. Nah itu sih yang menurut saya juga kalau Kang Ogi ngefans itu salah satu nilai plus buat konten-kontennya gitu. Iya. Di situ selain ada satu lagi sih sebenarnya. Kang Deddy Mulyadi. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Apakah sama-sama orang Jawa Barat atau gimana nih? Bukan karena mungkin sama-sama kita dari Wetan ya. Ya, dari Wetan. Cuman ya itu, saya lebih cenderung tertarik sama konten-konten yang berisinya itu tentang berbagi, sosial, sama edukatifnya ada di situ semuanya. Nah, dua orang ini kan
itu gitu. Tapi kan di kacamata netizen ya, kadang ada sisi-sisi lain seperti misalnya ya menjadikan mohon maaf ya seperti misalkan menjadikan kemiskinan menjadi bahan konten segala macam, ada istilah begitulah. Kira-kira menurut tanggapan Kang Gogi sebagai konten kreator juga nih, seperti apa tuh kira-kira? Kalau saya menanggapi hal-hal seperti itu, netizen lah ya, bisa dikatakan netizen. Kalau itu sih perspektifnya saya sendiri sih tergantung niat di awal. Kita kan nggak tahu niat Mbak Imwong ataupun Kang Deddy mengupload itu tentang dia kan berbagi ataupun bersosial terus diupload gini biar ketahuan nama orang ya. Kalau saya sih kembalikan lagi ke niat awalnya beliau-beliau gitu. Jadi tidak bisa saya menjudge bahwasanya wah ini wah itu gitu, nggak bisa. Itu kembali lagi pada orangnya ya. Ya kita yang penting kita ngelihat konten itu ya ada nilai edukasi, soal niat ya kembali lagi pada dia, itu urusan dia dengan Tuhannya gitu kan ya. Tergantung para penonton juga yang menerima. Ada juga kan setelah menonton oh iya ya Allah. Karena dikaitkan sama agama ya, tentang ria lah segala macam kan itu kan. Ya itu tadi. Gimana tuh? Itu kan perspektifnya orang berbeda-beda ya. Tapi di kontennya Kang Oge ada nggak sih yang komen atau buat Kang Oge, atau ada orang yang tertarik atau tidak tertarik di komenannya Kang Oge gitu? Selama ini alhamdulillah nggak ada. Belum ada ya. Kenapa kita konten-konten biasa? Karena kita cuman hanya dokumentasi aja. Dokumentasi buat nanti kelak ketika anak saya dewasa, bahwasanya orang tuanya itu nggak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Bahwasanya kegiatannya tetap berkarya orang tuanya, tapi dengan hal yang positif, dengan cara yang mungkin bernyanyi, ada buat konten kreator tentang explore alam kayak gitu-gitu. Jadi ya tidak semua orang yang bikin YouTube tuh seolah pengen nyari duit YouTube gitu ya kan. Banyak yang video tuh kan seolah. Ya buat kita sih buat konten begini yang minimal itu menjadi track record kita lah gitu. Kita ke belakang tuh pernah ngapain aja sih gitu untuk dokumentasi gitu kan ya. Kalau menurut saya gitu. Sebenarnya awal mulanya saya terjun ke konten kreator juga gara-garanya karena mau sidang skripsi sih. Maksudnya gimana tuh? Sidang skripsi butuh gini, terkadang speaking kita kan harus dilatih ya. Nah, sedangkan waktu itu saya mau menghadapi sidang skripsi. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa lancar berbicara di depan audiens yang banyak dengan beragam beda pemikiran, berbeda kepala kan. Nah, saya nggak bisa biar sayanya itu nggak apa ya namanya tuh nggak grogi, nggak itu. Akhirnya men-challenge sendiri untuk membuat konten-konten. Kalau bercermin doang kan nggak ada tantangannya. Yang melihat cuman saya doang kan dicermin. Nanti kan akhirnya akan diupload. Ada ketakutan nggak sih kita tuh gitu? Justru saya tuh menunggu momen ada yang komentar ketika saya mencoba melemparkan konten pertama. Misalkan kalau jelek lu ngomongnya gitu kan. Oh masih gugup, masih gelagapan. Nggak asik, nggak seru kontennya. Nah, dan di situ juga jadi bahan dokumentasi kita nanti bahwa kelihatan Kang Oge. Pertama kita buat video sampai terus itu. Ternyata ada perubahan kalau kita amati dari awal sampai akhir tuh biasanya. Nah, itu dari cara bicara kita, dari gestur dan lain-lain gitu ya. Itu yang membuat saya membuat sebuah channel YouTube. Jadi alternatif media juga, media public speaking ya. Gitu. Tidak semerta-merta kita memang nyari viewers. Nah, kayaknya itu mah yang keberapa lah. Itu mau keberapa kan? Tidak menjadi tolak ukur awalan gitu bahwa harus dapat uang gitu. Itu aja saya belum terkenal aja sekarang alhamdulillah kalau untuk di lingkungan kerja taunya mereka, woi YouTuber ya. Itu kan di hati kan udah menjadi suatu kebanggaan. Iya kan karena bahasa YouTuber itu kan udah global banget bahasanya. Bahkan kadang-kadang orang tuh seolah-olah YouTuber tuh punya uang gitu. Nah, iya benar. Ya sama. Saya juga kan di Geraha Kreatif ini ya banyak orang melihatnya seolah-olah ya secara kesejahteraannya udah inilah segala macam ya. Padahal sama aja sih gitu. Minum nih. Ya sambil minum oke. Iya seperti itu. Jadi pada dasarnya saya di sini hanya pengen berkarya yang positif ya, agar nanti kelak anak saya melihat keaktifan dari seorang bapaknya itu. Oh, bapak saya dulu juga aktif dia dalam karya yang positif. Ada kepercayaan diri buat anak juga kalau ada kan kita gini. Pentingnya kadang-kadang kita mempelajari silsilah
silsilah kita nih, siapa kakek kita, siapa bapak kita, kakek kita, nenek moyang kita sampai segala macam. Kalau biasanya kalau memang dari kerajaan dari segala macam ya, silsilah kita itu menimbulkan percaya dirian tuh. Iya. Di psikologi pun begitu. Ternyata salah satu untuk membangkitkan gairah kita untuk terus berani gitu ya. Karena silsilah itu gitu, ada yang ternyata salah satu bagian gitu, jadi itu. Iya. Nah mungkin dengan adanya konten-konten kita ya kita bisa memberikan energi positif lah. Iya. Dengan dia melihat bukti-bukti bahwa dulu kita begitu gitu ya. Ya itu salah satunya gitu. Karena kan kalau saya harus meniru Mbak Imbong sama Kang Deddy Mulyadi, saya nggak mampu. Belum mampu. Mereka kan memang tapi kalau untuk skala kecil ya mungkin ya harus lah. Mereka cepat naik ya karena mereka ya memang dalam ini pun sebelum adanya YouTube pun mereka udah punya ini gitu kan. Ya itu sosok figuritas. Sosok figur udah ada lah. Udah ada. Kalau saya kan dari mana? Kalau kita mah ya yang penting buat keseruan kita sendiri aja sih gitu. Karena itu salah satu obat saya menghilangkan stres itu dengan cara seperti itu, buat konten gitu. Karena dengan cara buat konten ternyata saya bisa berpikir lebih keras untuk bagaimana caranya saya membuat market yang bagus, yang baik untuk diri saya sendiri gitu. Dan memberikan suatu motivasi kepada orang yang sifatnya itu mungkin orang insecure gitu kan ya. Wah, saya nggak berani gini, tapi saya dulu seperti itu loh, tapi sekarang saya mencoba menjadi berani loh gitu. Kadang kalau saya juga suka ya masa bodoh lah gitu, whatever lah gitu, orang ngomong apa kayak gitu kan ya. Kalau kita memang tujuan kita memang untuk melakukan hal positif gitu. Yang penting kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan positif, ya lakukan positif gitu. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal buruk gitu ya. Ketika kita bikin konten, yang namanya orang kan memandang banyak hal gitu kan. Apapun yang dilakukan Kang Oge misalkan ketika nge-vlog segala macam, kepedean banget, ada nggak sih yang gue suka bilang begitu atau gimana gitu? Biasa ada bahwasanya mungkin lebih cenderung membuli, nyibir lah ya. Cuman bagi saya gini, saya lebih senang menghargai orang yang menyibir saya ataupun mengomongi saya. Karena apa? Kasihan loh mereka sebenarnya. Mereka itu udah berusaha untuk tidak tidur, tidak enak makan, untuk memikirkan kekurangan kita terus loh. Sehingga dia ucapkan itu, sehingga lupa saya tahu pada dirinya sendiri. Sehingga saya jadi tahu, setelah saya tahu, saya bisa mengevaluasi diri saya. Oh, kekurangan saya tuh di sini kata mereka. Akhirnya saya evaluasi diri dong. Nah, mereka itu sebenarnya patut saya apresiasi. Bahkan kalau bisa itu saya beri salah satu orang yang berkontribusi juga terhadap perkembangan kita. Karena apa? Success is not free gitu. Nggak ada sukses yang gratis. Betul. Mungkin dengan proses itu saya perlu dibully dulu. Perlu diomongin, dicaci maki. Ketika saya mempunyai gagasan untuk ide yang kreatif, ternyata dicibir di ini di itu, dan itu tidak terjadi di dunia maya saja. Di dunia kerja saya pun seperti itu. Dan apalagi yang saya kenal ya, Kang Oge. Nah, ini perlu dijelaskan juga, Kang Oge dari latar belakang keluarga yang memang ya, saya pernah ngobrol sama Kang Oge, ternyata Kang Oge latar belakangnya sakit juga itu. Sakit bisa. itu dari kecil. Ada nggak sih sesuatu yang menurut Kang Oge itu kan Kang Oge sampai hari ini nih bisa sampai hari ini, sekarang juga bekerja di salah satu perusahaan gitu ya. Di salah satu perusahaan dengan notabene yang dulunya tinggal di kampung, kehidupannya susah. Nah, apa sih yang menurut Kang Oge pada saat itu hal yang menyakitkan banget dulu ketika hidup di kampung gitu? Dan Kang Oge tidak berpikir akan seperti ini hari ini gitu. Salah satunya ibu saya. Yang paling menyakitkan bagi saya itu ibu saya pergi ke Arab. Jadi apa tuh? Jadi babu di sono. Jadi babu di sana ya. Nyuci piring buat nyekolahin anak-anaknya yang 5, termasuk saya yang paling bontot. Mungkin bagi sebagian orang mungkin ya itu hal yang biasa, tapi bagi saya yang waktu dulu itu membutuhkan kasih sayang full dari seorang ibu, karena sosok ayah saya udah nggak punya. Kenapa? Mohon maaf, emang ayahnya waktu itu Kang Oge? Saya ditinggalin sama ayah saya itu umur 8 bulan, masih belum genap setahun. Ditinggalkan? Meninggal. Oh, meninggal ya? Kecelakaan. Bukan bercerai ya? Bukan, kecelakaan. Jadi saya nggak pernah melihat sosok mukanya ayah saya kayak gimana sampai sekarang. Foto pernah kebakaran dulu rumah.
Semua aset kebakar. Dulu pernah punya rumah pernah kebakaran? Kebakaran karena dulu rumah saya di kampung itu cuma dari panggung dan bilik. Bilik ini. Iya. Dinding-dindingnya itu bilik, bawahnya itu bambu yang dibelah-belah dijadiin keramik lah kalau saya buat alasnya. Rumah panggung lah ya. Rumah panggung iya, kan kalau diinjek kejepit gitu. Itu rumah saya dulu seperti itu. Di kampung di Cianjur. Cianjur. Nah, boro-boro ibaratkan kalau sekalinya kebakar ya habis lah semua kan gitu. Cuman alhamdulillah tidak habis semuanya sih, hanya sebagian, cuman berkas-berkas, dokumen-dokumen penting itu kebakar. Tidak tersisa gitu ya. Cuman alhamdulillahnya sekarang adalah foto bapak saya dari saudara-saudara yang lain gitu. Punya. Baru saya mengetahui, oh muka bapak saya seperti ini. Itu sejak kapan Kang Oge melihat muka bapak tuh dari umur berapa tahun kira-kira? SMA baru lihat ya? Baru ngelihat. Dari kecil lulus SMA tuh baru ngelihat. Tanpa tahu siapa bapaknya ya? Seperti kasus yang tadi itu yang mungkin yang dari Lebak, yang dari Banten itu ada anak yang dibully karena dia punya bapak. Kang Oge pernah ngalamin itu nggak sih waktu dulu? Kalau untuk dibully sih nggak pernah saya dulu, karena saya jawaranya dulu di sekolah juga. Ada keberanian. Siapa yang mau bully saya kan gitu. Cuman kalau untuk masalah iri kepada teman-teman saya, baru saya merasakan itu. Iya, karena orang lain punya kasih sayang dari bapak gitu ya. Iya, saya kok enggak ya gitu. Udah mah gak punya ayah, ibu saya ke Arab lagi. Iya. Saya tinggal sama nenek. Nah, nenek cuma ngandelin buat makan, jualan gorengan. Subuh saya dibangunin, bikin gorengan buat dijualin. Nah, dari jam habis sholat subuh itu saya tidur di samping hau ya, itu tungku. Ya itu kan kayu bakar dulu makan kita kan. Di samping hau, nenek saya gorengin peyek, bakwan kayak gitu-gitu. Nah, saya tidur di sampingnya tuh. Udah beres gorengnya, udah siap untuk dijual jam 6 pagi itu. Saya dibangunin, "Ayo, Man. Jalan." Saya yang teriak. Nenek saya membawa pakai ini gitu, saya yang teriak gorengan jualan gitu berdua. Keliling kampung sampai ngalamin hal itu ya gitu ya, karena buat makan. Kalau saya nggak bisa itu, saya nggak makan sama nenek. Dan nggak punya perasaan malu pada saat itu? Nggak ada malu. Iya, karena saya sama sih berprinsip begini Kang Oge, kalau kita malu nggak makan karena saya. Nah justru itu, kalau saya bukan begitu dulu, nggak kepikiran enak malu apa gimana, karena kan ya saya yang penting gimana caranya nenek saya sama saya makan gitu aja udah. Ya, gitu. Jadi ada motivasinya lebih ke itu ya, bagaimana caranya nenek saya masih bisa makan, saya bisa makan ya walaupun dengan cara berjualan keliling begitu gitu. Iya. Gitu dulu tuh. Nah dan Kang Oge juga di sini kan dari tadi mana tuh dari Cianjur. Maksudnya Cianjur, dari Cianjur datang ke Banten itu kan untuk madu nasib. Oh, iya. Sebelumnya tahu nggak sih Kang Oge kenapa harus milih ke Banten? Apakah sudah ada ini atau gimana? Tidak, dulunya ngikutin siapa kesini? Dulunya saya di Jakarta. Oh, dulu di Jakarta. Lulus sekolah tahun 2008. 2008 sekolah pertaniannya itu. Sekolah pertanian tahun 2008. Oh, kau tinggal di Jakarta? Sekolah di Jakarta itu? Enggak. Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Cibubur, Jakarta. Dibawalah kan 5 bersaudara nih. 2 dibawa ke Cianjur, 3 dibawa ke Jawa. Purwokerto. Itu ke Purwokerto apa? Itu kakek sama nenek yang di Jawa bapak. gitu. Dari bapak. Dari bapak. Saya Cianjur sama ibu saya. Ditinggal lah sama ibu saya ke Arab untuk menghidupi kelima ini. Kelima itu. Nah, saya sama nenek lah untuk itu makan kan begitu. Tapi Kang Oge secara kesejahteraan dulu ketika masih ada bapak, konon katanya, saya kan Kang Oge kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Kira-kira perekonomian keluarga pada saat itu stabil ya. Stabil. Karena bapak kerja apa sebelumnya tuh? Dia kontraktor. Wah, lumayan juga ya kalau gitu. Iya. Dia kontraktor. Jawa, Jakarta, bolak-balik aja gitu. Pas mau pulang ke Jakarta lah beliau kecelakaan. Ada kecelakaan ya. Begitu. Nah, habis dari itu saya pulang. Berarti kan kalau kakak Kang Oge tuh dia pernah mengalami bagaimana kasih sayang dengan ekonomi yang cukup lah gitu ya. Iya. Ekonomi yang cukup. Kalau Kang Oge sama sekali mungkin bapaknya Kang Oge melihat Kang Oge lahiran gitu. Kang Oge lahir gitu ya. Kang Oge lahir dari ibu gitu kan. Kemudian setelah itu hanya berapa bulan tadi? 8 bulan. 8 bulan langsung setahun. Ya kan belum tahu apa-apa ya gitu. Ya, masih lucu-lucunya lah. Dan masih unyu-unyu ya. Nah,
Ini Kang Oge, ini saya rasa perlu di-share juga buat para sagar di sini. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa orang Jawilan ini sulit banget buat kompetisi di daerahnya sendiri gitu. Dan kemudian orang luar tuh datang ke sini seperti seolah-olah gampang banget dapat kerjaan gitu. Nah, kembali lagi sebetulnya Kang Oge datang ke sini kan tidak semerta-merta dapat begitu, ada perjuangan, ada pelajaran yang dari belakangnya tuh gila-gilaan juga untuk sekolah segala macam, bahkan kuliah sendiri, modalin sendiri kan. Nah, itu mungkin yang perlu sahabat Gerakatip diketahui gitu ya. Jangan dianggap bahwa dia masuk kerja susah gara-gara seolah-olah orang lain datang ke sini dengan mudah masuk. Orang lain udah perjuangan, kalau mereka nggak tahu juga perjuangan seperti apa kan. Ya Kang Oge, ini kalau ngomong soal pekerjaan, Kang Oge di situ di perusahaan yang sekarang ini posisi sebagai apa Kang Oge? Kalau untuk posisi sih sama aja. Saya kuli sama kayak yang lainnya, karyawan. Cuman alhamdulillahnya saya diberikan kepercayaan yang lebih lah untuk mengelola karyawan yang lainnya. Gitu untuk posisi ya. Kang Oge kan kuliah ya, jurusan sarjana manajemen SDM ya. Nah itu berarti sesuai dong dengan jurusannya. Ya alhamdulillah sesuai. Makanya saya menjalani proses ini dengan dengan santai dan nikmat juga, karena kan itu di posisinya oh ini emang basic saya gitu, udah gitu aja. Itu kuliah itu dari bekerja atau memang sebelum bekerja di situ? Kuliah itu pas lagi kerja. Lagi kerja di situ ya? Lagi kerja, karena saya termotivasi pada istri saya dulu. Dulu masih calon istri saya. Masih cem-ceman. Iya, karena istri saya itu kan orangnya kan dikuliahin sama perusahaan lah ya. Itu masih pacaran? Belum lagi. Belum pacaran juga? Maksudnya target untuk incar sasaran sniper gitu ya. Karena emang dia saya lihat emang kriteria saya banget lah. Makanya saya harus mendapatkan istri saya. Betul, kondisinya dia kuliah gitu kan ya, intinya kondisi kuliah. Kang Oge lagi mengejar calon istri yang mengejar yang sekarang itu jadi istri, dan Kang Oge cara mengejarnya bukan ngedeketin dia tapi menaikkan kualitas dong, harus sama. Karena dulu pernah ada yang bilang, salah satu saya sebutin divisinya saja mungkin ya, security. Ketika saya lagi dekat sama dia, sama calon istri saya itu, kamu harusnya sadar diri. Ya, kamu karyawan biasa. Kamu kan karyawan biasa, lulusan SMK doang, cuma kerja aja cuci ember doang. Sedangkan dia kan bagian lab lah ya, di bagian lab, dikuliahin. Istri lulusan SMA. Enggak, sekarang kuliah. Sekarang ya dia bagian teknik industri kimia. Kalau lulusannya kuliah waktu itu? Teknik industri kimia. Teknik industri kimia. Iya. Luar biasa juga ya. Berarti di IT, Serpong. Oh, di IT. Cerdas juga saya pikir kayaknya istri. Ya makanya dia dikuliahin kan. Gitu, kan. Kalau saya yang bilang cerdas kan nantinya takutnya gimana? Iya, masa mau memamerkan istri kan? Iya itu dia. Tapi saya membanggakan istri saya juga. Iya harus lah. Karena itu jadi salah satu motivasi buat saya yang maju. Akhirnya ketika orang itu berbicara begitu kepada saya, security itu, nah emang saya sehina itu kata saya. Kalau untuk itu yang pantas buat istri saya siapa? Saya bilang begitu, anak situ. Saya gituin, diem si orangnya itu, dan orangnya juga udah keluar dari perusahaan juga. Cuman bagi saya ya udahlah, yang udah mau udah aja kan. Tapi dengan orang yang ngomong itu juga itu salah satu orang yang berkontribusi juga buat Kang Oge. Sebenarnya ya, secara tidak langsung kan menjadi tantangan. Makanya saya bilang tadi, netizen itu harusnya jangan dibenci. Jangan dibenci. Kasihan dia udah memikirkan kekurangan kita sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Kita malah membenci gitu. Ya, kita malah membenci. Akhirnya sama aja kayak dia kan. Akhirnya oke, jadiin bahan evaluasi buat saya. Gitu. Lanjutkan itu, gimana tuh? Datang kuliah juga Kang Oge. Datang nikah. Habis nikah, istri saya beres kuliah, saya ngobrol sama istri. Itu tanpa pacaran? Apa? Pacaran dulu nggak? Dibilang pacaran enggak sih, nggak pacaran. Orang dia tinggalnya di mes, saya mah di ta'aruf lah gitu ya. Dibilang ta'aruf juga, ya kan emang satu pabrik ya, ketemu. Cuman emang tidak seperti orang halayaknya orang pacaran. Gitu.
aku cinta kamu cinta aku nggak? Iya, Nah, kalau jadian. itu mah pasti ada lah bahasa-bahasa gitu mah, karena kan Nggak, maksudnya nggak jauh-jauh, nggak Oh, setahun, enggak. Sampai nggak pacaran harus- tahun-tahunan juga enggak kan? Kalau untuk proses itu sih mungkin saya butuh proses untuk mengumpulkan Iya, uang kan, iya. waktu Oh, itu iya, untuk iya, nikah iya. kan. Iya. Adalah paling cuman nggak lama. Iya, nggak lama, kan. ya. Begitu. Akhirnya udah beres. saya Itu ngobrol sama lulus istri. setelah menikah atau sebelum nikah? Apanya nih? Lulus kuliah? Kang Oge? Itu masih belum kuliah. Oh, belum kuliah. Belum kuliah. Pas Dari- udah nikah itu belum kuliah saya tuh. Istri saya pas udah mengandung anak pertama, Bilal. Nama anaknya Namanya kan Bilal ya, Bilal Ataya. Lagi hamil gede lah waktu itu. Saya sampai nganterin naik bis gitu. Diantar jemput sama saya kan. Kasihan kan lagi hamil gede kan gitu. Tapi perjuangannya istri saya tuh sangat luar biasa pada saat itu. Makanya saya melihat dari situ, kayaknya saya juga harus mengembangkan kualitas diri nih kata saya. Karena melihat sosok istri saya, dan saya juga pernah disepelekan sama orang lain, saya nggak bisa seperti orangnya. Betul. Karena pemikiran saya tuh harus maju. Karena bagi saya, sukses itu manakala usaha dan cita-cita kita seimbang. Iya. Nah, saya udah sukses dapatkan istri saya. Kalau udah dapat istri saya, gak cuma saya harus dinikahin doang. Kalau saya nafkahin dong. Betul. Harus saya pelihara dengan baik, saya didik agamanya dengan baik. Dan secara ini pun kita sebagai laki-laki ya, sebagai kepala rumah tangga ya, masa sih gitu kan kita di bawah istri, kondisi apapun ya maksudnya. Kalau untuk iya sih mungkin ya kayak salah gitu lah satunya ya. adalah Cuman itu, kalau minimal setara lah. Gitu. Tapi untungnya kalau saya tidak terlalu memikirkan hal-hal hal seperti itu itu ya. karena kan saya memilih istri saya itu karena saya tahu kualitas dia dalam keilmuan agama, sehingga saya meyakini bahwasanya baik saya di bawah ataupun di atas Dia tahu posisi. pasti tahu posisi, Betul, bahwasanya yang namanya seorang istri harus samina wa atona sama imamnya, suaminya. Sama suaminya. Karena ridhonya ada di suaminya dong, Betul. gitu kan. Kalau Makanya- kata suami jangan ya jangan. Nah iya. Walaupun gitu kata kan. bapaknya iya. Iya, kan tetap ada di saya putusannya kan. Putusan. Nah, tapi alhamdulillah saya juga membentengi diri saya, mengimbangi itu. Untuk Ketika ibarat kata ada benturan dengan ketidakpahaman baik dari orang tuanya, istri saya ataupun saya juga tidak semerta-merta. semerta-merta. Iya, pasti harus ada. Tetap, saya juga harus ngimbangin bahwasanya Jangan otoriter juga gitu. Makanya kan saya bilang adil itu bukan sama rata. Betul. Tapi masalah pertimbangan dan hukum itu Ya, adil. contoh salah satu adil gini, kayak kita punya anak dua. Anak kita satu SMA, satunya SD. Ya. Apakah kita ketika adil harus memberikan uang yang sama, uang ijannya? Ya justru itu. Nah, itu kan ya. ada pertimbangan kan? Iya, kita ada harus pertimbangan. ya, SMA seberapa, SD berapa. Nah, lah. iya. Itu Dengan yang pertimbangan itu ada yang namanya hukum ataupun konsekuensinya nanti kan begitu. Makanya adil tidak sama rata tapi pertimbangan dan hukum. Makanya saya menganut bukan menganut, memegang teguh prinsip-prinsip kayak seperti tadi. Sukses itu manakala usaha dan cita-cita kita seimbang, makanya success is not free. Nggak ada sukses yang gratis. Semuanya ada prosesnya. Tapi tergantung kita mengimbanginya. Dan saya memegang teguh juga kalimat dengan adil itu tidak sama rata. Karena apa? Masalah pertimbangan dan hukum. Salah satu contohnya ketika Lebaran kemarin. Misalkan istri saya bilang, Abi, kan mudik ke Cianjur mah sudah tahun kemarin. Yuk mudiknya ke rumah orang tua saya biar adil, biar ini, biar itu. Bagi saya enggak. Itu tidak adil karena apa? Saya anak laki-laki, ibu saya masih ada. Orang tua saya masih ada. Oh iya. Karena wajibnya anak laki-laki itu mengurusin dulu orang tuanya. Orang tuanya. Bukan istrinya. mengurusin ke istri. Nah, istri wajibnya itu ngikutin apa kata suami. Betul. Bagi saya, makanya kenapa? Oh, tidak bisa. Tetap harus pulang dulu ke Cianjur. Bukan masalahnya adil tidak adil, tapi saya berkewajiban sebagai anak laki-laki sujud sungkem sama ibu saya dulu. Sebelum Setelah ke orang itu, lain. barulah ke orang lain, ke mertua. Karena mertua itu ibu dan bapak kita kedua. Berarti saya salah. Gitu. Saya lebaran di rumah mertua terus loh. Kang Ogi 2 tahun ini. Nah, ya saya tidak bisa menyalahkan. Oh, iya, iya. Ini kan kita pun perspektifnya berbeda-beda ya. betul. Bagi yang rekan-rekan yang nonton juga nanti tidak harus juga tidak harus juga, tapi itu prinsip, Ya, prinsip. saya bahwasanya saya sebagai anak laki-laki itu wajib dan agama juga menyuruhnya begitu loh, Iya. gitu kan. Utamakan orang tua. Utamakan orang tua dulu, apalagi kita laki-laki. Laki-laki. Ya, harus diurus sampai
ke itunya juga gitu. Harus belajar saya nih. Gitu loh maksudnya. Pokoknya tahun depan lebaran di rumah saya. Karena itu saya pertimbangkan, oh itu orang tua saya wajib. Ya, betul. Dan secara hukum agamanya saya wajib sujud sungkem di kedua orang tua saya dulu. Baru nanti itu. Ya apalagi kan Kang Oge orang tua sudah tidak ada yang orang tua laki-laki gitu kan. Jadi ziarah dulu ke situ. Bukan berkunjung dulu lagi situ untuk intinya sebagai anak laki-laki kita prioritaskan dulu orang tua. Karena itu kewajiban kita mengurusi mereka gitu. Oke. Begitu. Jadi adil tidak sama rata tapi pertimbangan dan hukum. Ini pelajaran khusus buat saya. Oke, Kang Oge, lanjut Kang Oge. Nah ini menarik juga Kang Oge kisahnya Kang Oge tuh dari perjalanan dari Cianjur datang ke Banten, berjuang di Jakarta, kemudian ke Banten berjuang akhirnya sampai mendapatkan pasangan kekasih di sini ya. Bener, ya. Bahkan punya anak sekarang 2 ya. 2. Bilal Ataya dan Aiman Yazid Erdogan. Oh, ada Erdogannya? Erdogan. Gimana namanya kasih Erdogan gitu? Karena saya sama istri saya itu mengagumi sosok Presiden Turki. Iya. Erdogan gitu. Kenapa gitu? Karena dia itu sebagai pemimpin bagi saya lah ya. Saya nggak tahu kalau untuk yang saya melihat positifnya saja ya. Dia ke rakyat peduli, dia turun ke rakyat dan dia memperjuangkan agama Allah itu dengan sungguh-sungguh gitu. Itu pandangan saya. Kalau untuk pandangan yang di luar saya nggak tahu. Nggak jadi soal dong. Toh ini setiap orang boleh berpendapat, setiap orang. Jadi jangan dibully nanti ya kalau ada salah kata. Karena ya dan banyak juga sih orang yang mengagumi dengan karakter dan jiwa kepemimpinannya Erdogan gitu juga. Dan saya pikir ya Kang Oge tidak salah juga dan bahkan tepat banget saya pikir. Iya. Kok saya nggak kepikiran kasih nama itu ya? Makanya itu saya kasih nama anak saya yang kedua Aiman Yazid Erdogan. Ya Kang Oge, ada nggak sih sesuatu hal yang bisa diberikan buat para sager ini semuanya nih karena saya pikir Kang Oge dengan perjalanan Kang Oge dari sini sampai bahkan bikin konten kreator di bumi Banten loh. Iya. Di bumi Banten bikin konten, kenapa nggak explore daerah Kang Oge malah berpikir untuk mengeksplor di sini. Bahkan saya sering diskusi sama Kang Oge, kayaknya penting banget memperkenalkan kebudayaan Banten. Soalnya Kang Oge sendiri bukan orang Banten, tapi merasa memiliki di Banten itu. Why? Kenaon tah gitu. Pertama, dengan Banten ini saya berhijrah di sini, mendapatkan hidayah di sini, mendapatkan istri yang soleh di sini, gitu kan? Sehingga saya berpikiran dan di sini juga kotanya mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani ya, kalau nggak salah yang di Tanara itu. Iya. Nah, ada juga di sini kan, itunya dan para pejuang-pejuang kemerdekaan dulu juga di sini juga ada gitu ya. Dan banyak ya pejuang Muslim, Islam gitu. Islam ini itu. Sehingga saya berpikir subhanallah. Berarti saya dari Jakarta hijrah ke Banten itu mendapatkan hidayah di sini dengan dipertemukan istri saya ini udah bukan hal yang keberuntungan ataupun secara kebetulan, tapi emang itu udah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesini. Oke Kang Oge, dengan itu berarti saya perlu berikan challenge nih buat Kang Oge. Yang susah-susah lah challenge-nya. Enggak dong, challenge-nya ya tetap masih buat konten dari Nyaba TV. Kan namanya Nyaba kan berkunjung. Kang Oge selama ini berkunjung ke tempat-tempat wisata ya, contohnya kayak misalkan Taman Yuda waktu itu kan. Iya, Taman Yuda bisa kesenian kan ya. Karena deket. Terus kemudian juga berkunjung kemana tuh waktu itu jalan-jalan, tapi itu bukan di Banten ya. Yang jalan-jalan sama anak istri itu yang ngeplog naik kuda itu di mana tuh berkuda? Oh itu di ini CBD apa di mana ya? Di Jakarta. Ya kan Kebonjeruk lah. Ya bukan di Banten kan? Bukan sih itu mah. Nah ya Kang Oge sebagai orang Cianjur datang ke Banten, tadi ngomong bahwa punya istri yang soleha segala macem. Sudah tahu belum sejauh mana religi keislaman di Banten? Kalau untuk keislaman di Banten secara sejarahnya, secara itunya, terus terang saya belum tahu. Karena emang belum pernah membuat suatu wisata religi lah ya, belum pernah mengeksplor itu. Tapi
ada beberapa orang merekomendasikan bahwasanya di Banten itu ada tempat-tempat yang dianggap spesial, Dikeramatkan, di apa banyak juga spesial lah gitu lah ya. Salah satunya mungkin di Banten itu Lama. apa? Di Banten Lama. Ya Serosoan lah, Serosoan di situ banyak kan. Atau iya, termasuk Solear pun. Solear ya. Terus Nah, banyak itu Pandeglang yang lain. itu mungkin menjadi suatu tantangan tersendiri. Nanti nextnya saya mencoba untuk mengeksplor ke sana, dan saya juga tidak tahu nih nanti ribet apa enggaknya nanti kalau kita perizinan ya untuk sana bikin konten. Yang boleh tuh Solear aja. Dan saya pernah garap naskah teater, dulu pernah garap teater saya ngebahas soal Solear, dan itu menarik banget Kang Oge. Masa? Saya mau cerita sama Kang Oge, silahkan Kang Oge datang ke sana dan cari tahu sejarah Solear itu di situ. Menarik banget Kang Oge. Yang saya tahu Solear itu ada ininya, Ya monyetnya banyak gitu. Tapi doang. di situ tidak semata-mata ada monyet loh. Ada kisah yang memang itu ya secara penyebaran agama Islam salah satu bagian gitu. Oh gitu. Ya silahkan datang ke sana Nah. dan cari tahu siapa yang ini Oke. tokohnya. Dan saya pernah main teater garapan itu. Mungkin nanti bisa berdua kali ya ke sana ya. Ajak Kita saya. bikin konten. Oke siap lah. Ayo kita kapan waktu kita gas Iya, buat kontennya Nyabat TV. Saya ikut konten buat Kang Oge. Asik. Buat ke Solear. Kita Boleh, ngobrol sama Puun di sana. Oh gitu. Iya bisa. Ya karena harus ada orang sini yang asli untuk linknya. Saya nggak berani kalau nggak itu kan. Enggak juga Kang Oge. Biar ketemu sama sesepuh-sesepuhnya di situ. Enggak juga datang kan di situ biasanya kan suka ziarah. Kita datang ke sana untuk ziarah. Oh gitu. Iya ziarah, nanti kemudian kita ngobrol sama Puunnya. Oh, boleh. Beliau harus biar banyak ngobrolin apalah tentang ada yang mengatakan bahwa monyet-monyet yang ada di sana itu adalah jelmaan. Ada yang mengatakan juga monyet itu adalah piaraan ulama di situ. Nanti jangan sebutkan. Pokoknya kamu harus cari tahu sendiri siapa namanya di sana. Ada kok di tempat peristirahatan terakhirnya ada namanya siapa di situ. Oh gitu. Oke. Oke gitu ya Kang Oge ya. Heeh. Yuk kita buat ke sana lah. Siap. Insya Allah dan next kita ke sana. Sama paling terakhir Kang Oge. Ya. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak generasi bangsa di daerah kita ini, apalagi yang memang selalu berpikiran negatif terhadap orang luar, yang ngomong nyari kerja susah karena menerima orang luar. Nah, ada nggak sih yang ingin disampaikan oleh Kang Oge sebagai perantau juga, dan bagaimana perjuangan Kang Oge dan salah satu perwakilannya, kemudian apa yang harus kami lakukan agar kami bisa memenuhi apa yang diinginkan perusahaan seperti orang-orang luar datang ke sini. Mungkin untuk ini ya, sebenarnya yang saya lihat dari mereka itu mungkin SDM-nya yang bukan di kita nggak masuk nggak mengitukan lah ya, Nggak mengkerdilkan lah ya. Nggak mengkerdilkan, cuman yang selama saya 12 tahun di sini, pribumi sendiri emang susah untuk masuk kerja lah ya di suatu perusahaan. Dan ternyata saya melihat di situ di situ tuh ternyata banyak faktornya gitu ya. Salah satunya ijazah dari pendidikan mereka. Ijazahnya ada yang SD, SMP. Iya. Dan itu susah untuk menunjang masuk perusahaan, karena kan perusahaan juga memiliki kriteria karyawan yang tertentu. Ada yang dengan ijazah yang sudah memadai itu pun kadang-kadang harus bayar, itu salah satu. Ada salah satunya katanya seperti itu. Katanya, sampai belasan juta. Saya juga kaget. Dan gitu itu kan. malahan yang dibuat harus bayar itu kadang-kadang orang kita juga. Nah, justru. Maksudnya masyarakat pribumi yang mau kerja tapi dijegal untuk harus bayar gitu. Makanya saya pribadi menghimbau ataupun mengajaklah para generasi muda agar mau yang namanya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas diri dan merubah mindset berpikirnya yang lebih positif ke depannya. Karena saya melihat anak muda zaman sekarang itu dari mulai attitude-nya udah berkurang, karena kan mereka udah direnggut sama gadget ya, dengan teknologi yang masif sebenarnya ya. Kita juga gak bisa menyalahkan teknologi itu. Betul. Cuma tergantung kita mau positif atau negatif gitu ya. Bagaimana kita mengarahkan teknologi itu biar menjadi positif dan tidak kecanduan negatif kepada anak-anak kita. Salah satunya seperti yang dicontohkan oleh podcastnya Gerak Kreatif lah ya. Gerak Kreatif namanya udah Geraha Kreatif kan gitu ibaratnya.
sebenarnya mah teknologinya kan udah canggih banget ini kan zaman sekarang. Nah, gimana Geraha Kreatif ini, dengan adanya Geraha Kreatif inilah suatu wadah sebenarnya yang harus anak muda zaman sekarang tuh udah mulai dilirik. Bahwasanya ada pembelajaran di sini udah digratisin loh. Iya. Ini minumnya, ini rotinya tinggal lu mau makan nggak? Kalau lu mau makan, ya lu makan. Lu kenyang, lu ngerasain semuanya. Betul. Tapi kalau lu nggak mau makan dan itu, ya lu nggak bakalan dapat apa-apa. Akhirnya kembali lagi pada pemanfaatan ya, pemanfaatan. Begitu. Karena kalau tadi bicara Kang Oge bahwa tidak ada ilmu yang gratis, apa tadi? Iya. Tidak ada ilmu sukses yang gratis. Sukses yang gratis itu kan. Nah, di sini bukan berarti sukses yang gratis itu, sukses yang nggak gratis itu bukan berarti harus bayar dengan uang, tapi dengan proses gitu ya. Proses. Iya. Salah satunya ya dengan kita buat begini segala macam, memanfaatkan teknologi dengan positif, itu salah satu adalah hal yang berharga juga gitu. Ya iya. Bukan dan patut ditiru, menjadikan derap acuan untuk penyemangat diri kita bahwasanya Geraha Kreatif aja bisa, kenapa kita enggak? Oge aja bisa, kenapa kita enggak? Lah begitu loh. Orang kampung susah sama lagi. Orang kampung susah. Emang saya nggak ngeluarin modal itu untuk kuliah, ngeluarin modal sampai susu SGM saya nggak kebayar. Curhat ya, karena buat itu dulu. Tapi si Bilal nggak nyusu ya. Iya, itu diganti sekarang alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ada yang gantiin gitu. Oke, Sagar, kesimpulannya berarti sukses itu. Sukses itu tidak ada yang gratis ya. Jadi harus memerlukan proses, dan kemudian juga Kang Oge mengatakan bahwa Kang Oge datang ke sini seolah-olah harus berdarah-darah dan berjuang bagaimana cara untuk mendapatkan. Datang ke Banten tuh banyak poin plusnya, dapat perempuan, dapat pekerjaan, dan dapat yang lainnya. Kang Oge saja yang dari Cianjur bisa, apalagi kita yang warga sini dan kita bisa bekerja. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus memiliki kemampuan diri kita untuk lebih baik gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Kang Oge sudah datang ke Geraha Kreatif, dan terima kasih juga Kang Oge sudah berbagi pengalaman di Banten. Dan jangan lupa challenge saya. Siap. Say goodbye.